Baik. Dan sedikit ya tentang kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini ya, sedikit mengomentari bahwa dulu Imam Ahmad memang pada waktu itu manusia ya, itu kalau tidak salah di masa Mu'tasim ya, di dinasti Abbasiyah, banyaknya futuhat Islamiyah, penaklukan Islam, dan banyaknya orang masuk ke dalam Islam, dan ada dari mereka masuk Islam ya tidak tersaring lagi, cukup mengucapkan la ilaha illallah sudah menjadi saudara sesama Islam, dan tidak terkontrol lagi bahwa ada dari mereka yang masuk dan mereka masih membawa ya akidah yang menyimpang, keyakinan yang menyimpang ya, seperti filsafat. Dan juga di antara penyebabnya, dan ini bahkan yang paling besarnya, karena umat Islam pada waktu itu bermudah-mudah dalam menterjemahkan buku-buku filsafat Yunani, sehingga yang demikian mempengaruhi pada akidah mereka. Baik, dan muncullah pada waktu itu yaitu fitnah luar biasa, yaitu fitnah yang menyatakan atau doktrin yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan yang paling lantang menolak ini adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi kita ya teringat dengan kisah dan fitnah yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama semasanya. Banyak di antara mereka yang dipenjara, kemudian disiksa, bahkan dibunuh karena keyakinan Al-Quran itu kalam Allah dan bukan makhluk. Cuba bayangkan ya, bagaimana bid'ah tercipta dalam umat Islam dan menimbulkan kekacauan. Ya. Maka jangan bermudah-mudah dengan bid'ah ini. Sekarang ini yakinlah kenapa terpecahnya umat Islam, karena munculnya bid'ah di tengah masyarakat. Baik. Al-Haq akan terus menegakkan agama yang benar yang dibawa oleh sesuai yang dibawa oleh Nabi SAW. Walaupun nanti ahlu al-bid'ah mereka menentangnya, bahkan mereka akan menentangnya dengan kekuatan mereka. Karena dengan pedang akal mereka sudah kehabisan akal. Maka mereka nanti memakai pedang besi lagi. Ya, mereka akan memakai pedang besi. Sebagaimana ini sekarang yang terjadi ya. Fitnah-fitnah yang terjadi sekarang, mereka cenderung memakai pedang besi. Kenapa? Karena pedang akal mereka sudah tumpul dan bahkan patah, tidak berarti. Ya, jangan heran ini ya. Jangan heran. Dan perjuangan untuk itu adalah perjuangan yang hebat sekali. Apa yang dialami oleh sebagian ustaz-ustaz kita sekarang, kemarin Ustaz Mizan misalkan, itu suatu yang biasa itu. Dan masih biasa. Dibandingkan yang dihadapi oleh ulama-ulama kita yang lainnya. Okay? Banyak sekali ya. Kalau kita baca kisah-kisah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Di antara adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi pada waktu itu ulama yang berpegang teguh dengan mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah. Mereka ada di penjara, disiksa, bahkan dibunuh karena keyakinan Al-Quran itu kalam Allah bukan makhluk. Pemerintah saat itu mempunyai doktrin satu keyakinan yang harus diyakini oleh semua rakyat Baghdad, ya, bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan ini doktrin pemerintah. Sudah ada dari dulu. Baik. Contoh misalkan sekarang di Malaysia. Malaysia doktrin pemerintahnya apa? Akidahnya akidah Asy'ariyah. Jangan ragu, jangan heran. Dulu sudah ada seperti itu. Dulu sudah ada seperti itu. Bahkan lebih parah lagi. Sudah sampai kepada tahap yaitu penyanderaan, ya, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh karena keyakinan ini. Baik, dan mereka syahid dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena memperjuangkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doktrin dari pemerintah. Apakah pemerintah berdiri sendiri? Tidak. Karena disebabkan oleh menteri-menteri yang berasal dari kalangan Mu'tazilah. Ya, menteri-menterinya ya berasal dari kalangan Mu'tazilah. Jadi ini asas dasarnya Al-Quran makhluk adalah apa? Yaitu akidah keyakinan rusak sesat daripada Mu'tazilah. Baik. Jadi salah satu yang didoktrinkan adalah Al-Quran adalah makhluk. Keyakinan ini diwajibkan untuk diyakini oleh rakyat. Baik. Maka kita di Indonesia ini bersyukur. Kalau di Malaysia katanya itu wajib masyarakatnya apa? Meyakini yang demikian. Baik. Siapa yang menentang keyakinan ini, maka akan dihukum, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Di antara yang dibunuh, katanya adalah Imam Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i. Coba bayangkan. Berarti apa? Mazhab Syafi'i. Jadi, tidak ada akidah Asy'ariyah, tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan akidahnya. Mazhab Syafi'i tidak ada. Ya. Baik. Di antara mereka ada yang dipenjara, disiksa dan dicambuk seperti Imam Ahmad. Selama bertahun-tahun beliau dicambuk, dipenjara dan disiksa untuk mempertahankan akidah ini, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Keteguhan yang luar biasa. Maka beliau digelari ya Imam Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, imam yang luar biasa, namanya sekarang tertulis dengan indahnya di hati-hati muslimin. Baik. Sampai-sampai Imam Ali bin Madini pernah mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla a'azza hadha ad-dina bi rajulaini laysa lahuma thalithun. Abu Bakr As-Siddiq ya yaum ar-riddah wa Ahmad bin Hanbal yaum al-mihdah. Subhanallah, sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan dua orang. Setelah Nabi wafat, Allah memuliakan agama ini, menguatkan agama ini dengan dua orang. Yang pertama, Imam Abu Bakar As-Siddiq di masa riddah. Banyaknya orang murtad pada waktu itu dengan enggan membayar zakat. Baik, enggan mereka membayar zakat. Kalau seandainya pada waktu itu Abu Bakar tidak memerangi mereka, entah apa yang terjadi dengan umat. Apakah masih tersisa orang-orang yang Islam? Baik. Dan yang kedua adalah Ahmad bin Hanbal, yaitu di masa fitnah. Kalau Imam Ahmad tidak teguh pada waktu itu, sudah hancurlah semua akidah muslimin pada waktu itu. Karena orang semua hanya sedikit segelintiran yang berpegang dengan apa? Dengan sunnah. Dan satu-satunya yang teguh ya dan bertahan dan Allah kuatkan dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maksudnya Allah menolong agama ini ya dengan Abu Bakar di masa riddah, yaitu di saat banyak manusia yang murtad setelah Nabi meninggal, dan Allah menolong agama ini dengan Ahmad bin Hanbal ya saat merebaknya fitnah pemahaman Al-Quran makhluk, di mana Imam Ahmad tetap tegar, tetap istiqamah walaupun dicambuk dan disiksa. Beliau tetap tegar dalam menjaga akidah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Subhanallah. Dan itu memang para pemimpinnya pada waktu itu, ya, pada waktu itu mereka akhirnya bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada akidah yang benar. Ya, benar perkataan Imam Ali Al-Madini tadi itu, ya, Ali bin Madini tadi itu, ya, salah seorang ulama pakar hadis juga sekaliber Imam Ahmad. Ya, agama ini ditolong oleh Allah lewat dua laki-laki ini, Abu Bakar
Iaitu di masa pemurtadan. Banyak orang murtad setelah Nabi meninggal dan diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala sehingga manusia kembali dan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ahmad bin Hanbal di masa fitnah, mihna, ya, yang mana pada waktu itu manusia banyak berbuat bid'ah dan melenceng. Kalau seandainya tidak ada Imam Ahmad pada waktu itu, pasti akidah-akidah pada waktu itu sudah rusak. Tidak ada lagi yang tersisa akidah-akidah yang benar. Subhanallah. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini ya memberikan manfaat dan faedah bagi kita semuanya, dan kita lanjutkan pada bahasan yang berikutnya karena kita belum selesai membahas yang ini ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.